5, 3, 1, go. Just pull, just pull. Just pull. Ini kelas pagi saya lagi. Ini udah mulai kembali, udah mulai banyak, mulai start. Welcome to Garuda Psycho Jepang. Kita membahas sepak bola secara jujur, adil, no bias, no politik. Langsung dari seputar Tokyo Tower di Jepang. Ini lihat. Mobil-mobil bagus di sini. Halo minasan, konnichiwa, ohayo gozaimasu. Garuda Japan lagi dari seputar Tokyo Tower ini. Ya, lihat di sana. Ini dari lantai 5 tempat saya bekerja, kantor saya. Hari ini kita akan membahas saya suka membicarakan hal positif dalam hidup ya. Jadi saya akan membahas hal positif yang akan dibawa oleh pelatih baru Patrick Kluivert bersama dengan asistennya, dan saya dengar juga banyak sekali yang melamar, yang tertarik menjadi asistennya. Here's why. Kenapa? Ya ini menurut saya. Kita akan bahas kenapa banyak yang tertarik, karena potensi dari timnas kita. Peluang dari timnas kita untuk tembus langsung ke Piala Dunia itu sangat mungkin sekali ya. Itu bukan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang berlebihan untuk dijangkau di saat ini, saat posisi timnas dengan materi yang ada, terus lawan-lawan yang akan kita hadapi, hitung-hitungan angka 2 home, nanti kita menghadapi Bahrain dan Cina. Itu yang kita harapkan mendapatkan poin penuh ya. Dengan Australia bisa draw, kalau bisa mencuri poin bagus. Dengan Jepang, saya berharap Jepang di pertandingan terakhir mereka udah pasti lolos. Mereka tidak memainkan pemain-pemain topnya lagi. Ya mungkin lapis kedua itu memberikan kita sedikit chance, peluang mencuri poin, mana tahu draw. Yang jelas dengan kehadiran Patrick ini, satu poin yang saya akan bicarakan di sini, yaitu kita tahu kelemahan timnas kita ini striker, penyelesaian akhir. Saya ingat waktu kita di leg pertama di home bertemu Jepang, itu sebenarnya kita punya satu peluang. Siapa itu? Kevin Verdong atau Wag Ragnar yang mendapatkannya itu. Itu peluang yang sangat bisa sekali kalau striker yang punya finishing bagus itu bisa menjadi gol. Dan kalau itu sempat gol duluan akan merubah cerita, alurnya cerita. Kalau sempat Indonesia duluan waktu itu bikin gol, itu akan merubah jalannya pertandingan ya. Terus seperti yang kita tahu, silakan sendiri dicek waktu si coach baru kita ini, Patrick ini, dia salah satu striker waktu kita lihat aja lah waktu di Barcelona ya, yang cukup mematikan. Perhatikan gol-gol indah dia, silakan search sendiri. Mungkin besok saya bikin video khusus review masa lalunya coach baru kita ini. Dia insting gol dia sangat luar biasa. Jadi kalau dia sebagai pelatih khusus memperbaiki masalah striker kita ini, saya rasa itu beliau sangat mumpuni, karena beliau bekas pemain Barcelona dan penyelesaian beliau juga nggak kaleng-kaleng ya, bagus.
Jadi itu yang mau saya omongin dulu. Itu masalah besar dari timnas kita itu striker lah, finishing kita nggak ada. Banyak sekali peluang yang percuma, gol juga terjadi bukan dari striker kebanyakan. Itulah the missing puzzle dari tim kita. Lebih kurang dengan tim Vietnam lah selama ini. Setelah masuknya si itu si Rafael Son itu berubah mereka kan. Lihat sekali betapa finishing itu sangat penting. Dan anyway, yang dihitung dalam sepak bola kan berapa gol yang kita cetak, bukan cantiknya permainan. Cantik permainan nggak ada gol percuma juga kan. Siapa yang banyak gol itu yang menang. Simple is that. Jadi Indonesia yang sangat kalau di belakang udah lebih dari cukup menurut saya. Kita butuh pemain depan ini, butuh striker. Dan Patrick ini cocok. Saya yakin beliau akan mencari striker finishing kita yang monster lah. Dan dia akan bisa melatih, memberi masukan karena dia sendiri adalah salah satu striker lumayan terbaik waktu dia main di Barcelona. Gol-gol dia sangat indah sekali, bagus. Jadi dia punya pengalaman untuk membentuk striker yang mematikan. Dan ini sangat kita butuhkan loh di timnas. Oh ya, terus saya untuk menjawab beberapa komen yang negatif, biasalah saya nggak ngambil hati sebenarnya. Ngomong lu pelatih renang mana tahu sepak bola. Dalam segi kepelatihan pada dasarnya cabang olahraganya boleh beda, tapi sebagai coach itu sama aja. Tujuan kita kan membentuk atlet atau tim yang bisa jadi juara. Jadi psikologinya, drill-drillnya hampir sama aja. Terlebih psikologinya ngadapin atlet ya sama aja, walaupun olahraganya beda. Masalah sepak bola, saya penyuka sepak bola. Dari dulu saya juga masih main karena di Jepang ini setiap perusahaan atau di mana kita bekerja itu ada klub-klub bolanya. Jadi saya masih aktif lah main di klub bola. Di perusahaan saya ini juga anak saya sendiri 2 orang latihan bola di Barcelona Academy. Jadi di Jepang ini sebagai orang tua kita nggak cukup datang duduk aja. Anak saya di Barca Academy dan di klub sekolah. Klub sekolah ini kita yang orang tua ya, kita yang organize. Pelatihnya juga ya dari kita dari orang tua yang pernah bekas-bekas pemain bola, ambil lisensi. Setiap hari kita dilibatkan dalam kepelatihan anak kita. Kita tahu program apa yang dilakukan oleh pelatih. Kita tahu peningkatan apa dengan anak kita. Saya lebih sering terlibat dengan pelatih bola daripada hampir sama ya. Saya melatih renang dengan bola. Hampir sama saya. Bola anak saya sendiri yang latihan, kan saya nonton cara pelatih profesional itu bagaimana, cara mereka membina fisik, mental. Itu saya tahu, kita dilibatkan, saya ngerti. Itu saya suka di Jepang ini. Kita bisa jadi pelatih loh kalau anak kita main bola. Apalagi masuk klub sekolah ya, karena pada dasarnya kita yang organize. Ya kalau anak kita di akademi kita juga dilibatkan. Kita tahu programnya gimana. Kadang kita juga kalau orang tua itu harus bagaimana bersikap dengan anaknya yang lagi jadi mau atlet. Ya hal-hal begitulah. Jadi kalau anak kita atlet atau jadi pemain bola, orang tua juga harus banyak belajar. Bukan anak kita aja ya. Ya begitu saja dari Tokyo. All the best. Gambate kudasai timnas Indonesia, dan saya yakin coach baru kita ini akan bisa menyelesaikan masalah finishing striker kita. Thank you for watching. Appreciate yang baru di sini. Terima kasih. Appreciate your time. Subscribe kalau mau. And bye-bye.